Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan update terbaru tentang KasaOS di channel UPX ID ya. Untuk teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita juga yang di lainnya ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara optimasi ya gampangannya. Jadi gini. Jadi gini. KasaOS saya gunakan sebagai daily driver di server saya ya. Jadi seperti ini di topologi saya pada video pertama. Di sini ada topologi, saya sudah catat di Trillium. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu server tanpa backup ya. Menjadi maksudnya satu server tanpa backup di sini contohnya bisa teman-teman lihat. Sorry. Nah, ini dia. Pada foto ini atau pada screenshot ini bahwasanya di server saya itu hanya ada satu ya. Maksudnya hanya ada satu ya, hanya satu saja untuk server yang saya gunakan. Kemudian di dalamnya ini hanya ada operating system Debian. Jadi saya tidak punya backupan atau mungkin gampangannya istilahnya cadangan server jika pada saat server ini terjadi down. Nah, untuk itu mungkin videonya akan ada di featuring video sekaligus untuk backup, bukan hanya di NAS-nya saja tapi di KasaOS-nya ya. Tapi video kali ini akan fokus gimana saya membahas KasaOS sebagai daily driver yang akan kita gunakan sebagai pemenuh atau kebutuhan sehari-hari ya, seperti itu. Nah, yang pertama untuk KasaOS ya, dari video-video sebelumnya sudah saya sebutkan juga bahwasanya KasaOS ini ringan ya, karena berdiri di atas operating system lain, contohnya Debian, Ubuntu, Linux lainnya ya. Kebetulan saya menggunakan Debian 12 Bookworm. Kemudian diinstalkan KasaOS sebagai manajemen untuk sistem yang saya jalankan. Dan juga selain itu KasaOS ini menggunakan kontainer atau Docker ya, Docker kontainer untuk menjalankan operating system agar terisolasi antara satu dan yang lainnya untuk kontainernya. Teman-teman nanti bisa di setting juga, mungkin akan ada di video optimasi di sini untuk privilege-nya. Jadi antar kontainer itu biar tidak saling terhubung dan juga gampangannya saling terisolasi satu dengan yang lain, seperti itu. Kemudian untuk daily driver ini sangat-sangat powerful ya untuk dengan kebutuhan rumahan saya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa yang saya disable atau istilahnya saya shutdown biar tidak memakan resource banyak, dan juga yang running ini yang sering saya gunakan. Dan juga ada nanti mungkin kedepannya saya akan buat tutorial seperti Photo Prism yang saya belum update. Kemudian ada lagi Jellyfin ya, seperti ini. Karena teman-teman bisa lihat di repo saya waduh, hilang ini. Jadi kayaknya ini bentrok dengan tadi saya install dah lupa saya. Jadi install AA panel kayaknya bentrok. Jadi di repo saya itu ada film ya. Jadi teman-teman bisa cek di files, kemudian di data saya, kemudian di home, kemudian di repo. Nah, di sini teman-teman bisa cek di repo saya itu ada namanya movie ya. Movie ini saya streaming menggunakan manual, namun nanti kedepannya saya akan menggunakan Jellyfin. Kayaknya sekarang untuk kontainernya masih hilang ya, karena tadi kayaknya bentrok. Kemudian untuk kebutuhan lainnya, contoh kayak remote dari luar seperti akses repository dari luar, kemudian file-file yang dari luar kayak Trillium. Ya, Trillium ini saya akses dari luar juga ya, tidak hanya dari lokal seperti ini, namun saya akses dari luar juga ya untuk kebutuhan saya sehari-hari, kemudian buat konten, kemudian buat sekolah. Ini ada banyak ya di sini kebutuhan sekolah, kemudian untuk di rumah, dan juga nonton anime ya. Saya juga nonton anime ini belum, seperti itu. Jadi untuk
CasaOS ini ya sangat-sangat powerful, dan juga mungkin teman-teman bisa cek di video-video selanjutnya ya. Untuk optimasinya mungkin cukup simpel. Jadi teman-teman jika nambah external storage seperti saya, teman-teman klik setting saja seperti ini, kemudian di drive nanti teman-teman bisa cek bahwasanya ini ada storage tambahan, kemudian ini storage internal yang atau dibilangnya untuk storage OS-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa format atau bisa eject ya, seperti itu, atau bisa di merge untuk fitur baru. Jadi jika teman-teman lebih dari satu untuk storage tambahannya ya, seperti itu. Kemudian untuk sharing file juga teman-teman sangat mudah di CasaOS, cukup tinggal share, jadikan Samba untuk sharing file antar PC atau antar komputer ya. Nanti mungkin saya juga akan share aplikasi namanya Snapdrop, agar dari Android kemudian PC dan lain-lain perangkat teman-teman bisa langsung sharing file satu sama lainnya lewat CasaOS ini. Kemudian juga untuk sharing-sharing yang lain, contoh semisal penggunaan dari luar kayak file browser, kemudian untuk monitoring, kemudian untuk lainnya juga akan bisa ya. Mungkin videonya cukup seperti itu, pembahasannya tidak terlalu banyak, namun semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman ingin request video, teman-teman bisa komentar di bawah. Jangan lupa juga donate jika teman-teman ingin support saya atau ingin request konten ke depannya, yang ada di deskripsi seperti itu. Terima kasih, jangan lupa ditunggu konten selanjutnya. Bye bye.